Selebgram Fuji Utami Putri mendatangi Polres Metro Jakarta Barat pada Selasa 5 September 2023. Fuji didampingi kuasa hukumnya Sandi Arifin menyerahkan sederet bukti soal dugaan penggelapan uang hasil jeripaya Fuji Kerja yang dilakukan oleh mantan manajernya. Sederet bukti disiapkan Fuji guna menyeret mantan manajer ke penjara untuk kerugiannya ditaksir miliaran rupiah. Namun, Sandi Arifin masih belum mau mengungkapkan total pastinya. Dia menyerahkan bukti-bukti ke pihak kepolisian agar nantinya dapat langsung dibuat laporan polisi. Simak video selanjutnya. Hari ini agendanya saya sama Kak Fuji sama Mas Kris mau memberikan beberapa bukti untuk dipelajari sama rekan-rekan dari pihak kepolisian agar kita bisa menemukan konstruksi hukumnya yang dari kemarin memang sudah kita pelajarin. Tapi kita akan berdiskusi dulu bila mana memang ternyata konstruksi hukumnya itu sudah jelas ada unsurnya atas dasar yang kemarin kita pernah sampaikan bahwa ada kerugian oleh klien kami, ya kita akan lapor hari ini. Tapi sebelumnya kan sudah ada laporan di Polres Jaksel, atau belum sih Bang yang kemarin itu? Itu belum ada laporan. Belum ada laporan di Polres Jaksel. Belum. Berarti hari ini. Ya, karena justru kita mau konsultasi hari ini minta saran karena tempat kejadian itu kan lebih banyak pada saat waktu Fuji tinggal di rumahnya. Kebetulan tinggalnya domisili di Jakarta Barat. Jadi kita akan minta saran dan pendapat dari pihak polisian. Oke, Fuji. Berarti Fuji udah jengah gitu, akhirnya melaporkan. Tidak ada komunikasi. Udah jengah dari tahun lalu sih sebenarnya. Cuman gitu. Sama ada trauma juga sih buat ngurusin itu, ada traumanya. Traumanya seperti apa, Dek? Mual Kak kalau dibahas. Kepikiran terus siapa sih yang bisa merelakan uang sebesar itu dengan gampang gitu loh, Mbak. Buat ngurusnya aja aku kadang harus ngumpulin mental dulu gitu loh. Berarti komunikasi tidak ada sama sekali atau gimana respon dari pihak sana? Nggak ada itikat baik sih di sini. Berapa Fuji kerugiannya mungkin berapa? Sudah di total belum Fuji berapa kerugiannya kira-kira? Ya sudah di total pokoknya doanya. Oke, Bu. Sudah kita total dan sudah di audit beberapanya. Tinggal nanti kita minta saran dari pihak kepolisian mana yang bisa kita laporkan. Berarti Fuji tidak akan membuka pintu damai atau membuka Peluang. Aku udah berusaha komunikasi, berusaha ngubungin, tapi dari pihak sana nggak ada itikat baik, nggak ada bagian. Ya pokoknya itulah Mas. Aku udah ada ngebuka pintu, tapi dari sana nggak ada itikat baik. Ya udah, aku langsung lawyer aku aja. Oke, Masuk dulu deh, masuk dulu deh. percaya Fuji dekat udah dianggap keluarga tapi sekarang Ya kecewa pasti ada. Oke, masuk dulu aja. Kan lagi nanti. iya Bang. Hasilnya gimana kan ada laporan apa enggak? Udah jangan diblocking, orang mau jalan. Sampaikan bahwa hari ini kita sudah melakukan konsultasi ke pihak kepolisian. Jadi ada beberapa bukti yang memang harus kita lengkapi dan juga beberapa saksi yang juga kita akan coba komunikasikan lebih dahulu untuk memperkuat konstruksi hukumnya. Tadi juga sudah disampaikan sendiri ke kamu bahwa 1-2 hari ini kita melengkapi bukti kontrak dan juga ada beberapa brand yang harus kita pertanyakan agar lebih mempermudah untuk mencari konstruksi hukumnya. Kita akan kembali lagi setelah bukti itu telah terkumpul semua, insya Allah lusa tanggal 7 ya kan. Jadi memang dari pagi kita udah janjian di tanggal 7 pagi, karena kalau hari ini kita ngumpulin mungkin nggak keburu waktunya. Klien kami juga akan malam ini ada kerjaan yang mungkin nggak bisa ditinggalkan, sudah ditunggu, takut nanti ada masalah di kontraknya. Jadi kita sepakat untuk melengkapi bukti 2 hari ini ke depan. Tanggal 7 pagi insya Allah akan membuat laporan secara resmi. Gitu ya Mas?
Bukti-bukti apa aja bang yang kurang atau seperti apa? Ya, lebih kepada bukti tertulis, mungkin kontrak dan juga beberapa ada surat yang harus kita lengkapi. Bang, terkait nominal sendiri kerugiannya berapa sih bang? Kisaran berapa? Nominalnya sampai sekarang kita juga masih hitung secara lengkap, tapi yang pasti nilainya tidak jauh daripada yang kemarin sudah pernah kita sampaikan. Makanya 2 hari ini ke depan kita akan lebih lagi mempertajam beberapa kerugian yang memang pokoknya dan memang itu sudah dinyatakan bahwa itu memang belum masuk sama sekali ke klien kami dan memang digunakan dengan tidak dirinci dari klien kami. Penipuan ini sendiri dilakukan once of the time atau ada beberapa kali rangkaian sih bang sehingga akhirnya? Ya macam-macam ya kan. Ada beberapa waktu, nggak langsung sehari. Tapi yang pasti sampai sekarang saya juga belum bisa memberikan siapa orangnya karena ini sifatnya juga laporan juga belum resmi dan nanti pun biar nanti pihak kepolisian menyampaikan siapa yang kita laporkan. Bang, kronologi seperti apa sih bang buat mempertegas ini? Seperti apa sampai akhirnya melaporkan gitu? Ya kronologisnya karena kita sudah memberikan bel. Bel, Bang, masih Berapa kali? nggak apa-apa. Jadi kita udah berusaha untuk tidak bermusuhan dengan pihak manapun. Jadi kita tuh bertikat baik aja. Pada waktu itu kita sekitar bulan Juli ya sama awal Agustus kita udah berusaha untuk memberitahu ke dia bahwa ada kewajiban yang harus diselesaikan. Tapi tidak ditanggapi, terus kita somasi di bulan Agustus awal. Tapi tetap juga nggak direspon sama sekali, jadi tidak ada itikat baiknya. Dan sebetulnya juga selepas bulan Agustus ini mau masuk bulan September ini kita masih ngasih waktu untuk pihak yang nanti kita akan laporkan. Tapi memang pada prinsipnya tidak ada itikat baik, makanya hari ini kita konsultasikan permasalahan ini. Dan dalam waktu sehari 2 hari kita kumpulkan bukti dan kita akan laporkan secara resmi, itu aja sih. Bang, itu uang pembayaran uji iklan terus kontrak-kontrak atau kita apa bang? Atau endorse? Banyak, apa aja kak? Mulai dari iklan, endorse, syuting, semua hal sih mas. Semua kegiatan-kegiatannya yang ada di Instagram, YouTube, TikTok, semuanya. Semua pembayaran tidak masuk ke kamu gitu atau ya? gimana Kak Puji? Gimana atau uji hanya dikasih sebagian terus diambil? Atau nggak terima sama sekali? Ada beberapa yang nggak masuk full, nggak masuk. Banyak yang nggak masuk full sih. Berapa kali mungkin yang banyak yang nggak masuk? Banyak banget. Sadarnya kalau misalnya itu nggak masuk waktu itu gimana Kak Puji? Gini, sudah aku pertegas karena ini tersangkut nanti akan kita lampirkan dalam laporan, rasanya tidak bisa kita sampaikan kronologis, tapi yang pasti memang klien kami kerugiannya lumayan banyak. Jadi kalau kita ceritakan kronologisnya nanti akan selesai. Jadi kami pastikan insya Allah lusa kita akan kembali ke sini untuk membuat laporan secara resmi. Lebih dari 3 M bang kerugiannya bang? Oh, masih dihitung. Bang, tadi ada komunikasi sama terduga itu bang? Enggak. Keberadaan pelaku sendiri di mana bang? Udah diketahui atau belum? Belum. Kayaknya sih ada di Jakarta. Puji selama ini apa pembelaan pelaku sendiri atau mungkin mengambil uang Puji? Apakah bayaran dia atau apa mungkin? Gajinya gede kok mas. Nggak tahu ya. Mungkin untuk puasan pribadi. Nggak tahu ya motifnya apa. Tapi sadar waktu itu uang yang nggak masuk tuh waktu gimana Kak? Sadar uang yang nggak masuk waktu itu ke rekening kamu? Udah ngerasa aneh aja kok. Brand-brandnya kok nggak bayar ya 3 bulan, 4 bulan. Terus setiap ditanyain ada aja alasannya gitu loh. Dan setiap aku minta kontak brandnya, misalnya minta CP-nya gitu, kontak personnya, nggak dikasih-kasih. Kayak tiba-tiba hilang, tiba-tiba chat aku nggak dibales. Susah deh, komunikasinya susah banget. Akhirnya memutuskan diberhentiin waktu Kak sama Puji Kak Puji bener atau inisialnya gimana? D. Aku cari tahu sendiri dulu sih. Pas nyari tahu sendiri, terus mulai kecium. Inisialnya ada beberapa. Berarti ada lebih dari 1 orang bang. Kita lihat ya. Dan ini mantan manajer bukan mana tuh?
masih dalam lidik ya, kita belum bikin LP. Puji, tapi dari semua kerugian ini, maksudnya hubungan kamu dengan brand-brand ini sempat rusak nggak sih gara-gara Sempat oknum ini? rusak dong mas, karena posisinya kan aku nggak tahu apa-apa, benar nggak tahu apa-apa. Brand-brandnya pun jadi ngelihat aku agak kesel dong, kesannya kayak kok sombong banget. Karena contohnya nih, aku harus upload tanggal 1, dia upload tanggal sama oknum ini tanggal 10. Sementara aku pun nggak tahu apa-apa gitu loh. Jadi nama aku jelek, uang hasil kerja aku juga nggak tahu kemana. Jadi serba salah paham. Tapi akhirnya aku ngejabri brandnya, akhirnya dapat kontaknya kan selesai kerja. Akhirnya aku jabri satu-satu, aku minta maaf sih, walaupun aku posisinya nggak tahu apa-apa. Dan dari jabrian brand-brand ini baru akhirnya kamu tahu ada masalah sama Akhirnya aku ini. klarifikasi kalau aku benar nggak tahu apa-apa. Bahkan aku kan punya bukti chat juga kalau aku sering minta contact person brandnya yang nggak dikasih-kasih. Jadi gitu sih. Cukup? Ya. Oke.